Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai contoh soal dan pembahasan dari materi gerak parabola. Soal yang pertama, sebuah peluru ditembakkan dari permukaan tanah dengan kelajuan awal 25 meter per second. Kita langsung tulis, V0-nya adalah 25 meter per second. Kemudian, dengan sudut elevasi 53 derajat, alfanya adalah 53 derajat. Yang ditanyakan adalah posisi peluru setelah 1 second. Yang ditanyakan posisi ketika T sama dengan 1 second. Oke, kalau posisi itu pasti jawabannya dalam bentuk X, Y. Begitu. Berarti kita harus cari X-nya berapa. X itu persamaannya V0 cos alfa dikali dengan T. V0-nya 25 cos dari 53 derajat dikali T. T-nya 1 second. 25 cos 53 itu adalah 0,6 nilainya. Berarti kita bisa tulis 3/5 dikali dengan 1. Nah, 25 dibagi 5 hasilnya 5. 5 dikali 3, 15. 15 dikali 1 hasilnya 15 meter. Sekarang kita cari Y-nya. Y sama dengan V0 sin alfa dikali T min setengah GT kuadrat. Oke, V0-nya 25. Sin dari 53 derajat dikali dengan 1 dikurangi setengah dikali 10 dikali 1 kuadrat. Berarti ini 25. Sin dari 53 itu hasilnya adalah 0,8 atau kita tulis saja 4/5 dikali 1 dikurangi setengah kali 10 ini 5 dikali 1 kuadrat hasilnya 5 ya. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 5 dikali 4 20 dikali 1 20 dikurangi 5. Berarti hasilnya 15 meter. Maka posisinya adalah posisi bola setelah 1 second adalah 15,15. Ini dia jawabannya. Soalnya masih sama, tapi yang ditanyakan kelajuan peluru setelah 1 second. Kelajuan peluru. Berarti kita cari juga Vx dan Vy-nya. Pertama, kecepatan di sumbu X dulu. Vx itu adalah V0 cos dikali alfa. Nah, V0-nya itu adalah 25 tadi. Cos alfanya berarti 3/5. Ya, kan cos 53, 0,6. 25 dibagi 5, hasilnya 5, ini dapat 15. Kemudian yang kedua kita cari Vy-nya. Vy itu adalah V0 sin alfa dikurangi G dikali T. Berarti 25 sin 53 itu berarti 4/5 dikurangi 10 dikali 1. Berarti 25, langsung aja ya, 25 dibagi 5 hasilnya 5. 5 dikali 4, 20. 20 dikurangi 10, hasilnya adalah 10. Sekarang yang ditanyanya adalah kecepatan atau kelajuan di sini. Kelajuan. Berarti kita kan punya Vx dan Vy. Untuk mencari kecepatannya, kita bisa menggunakan rumus yang Pitagoras, yaitu Vx kuadrat ditambah
Vy kuadrat. Maka Vx-nya 15 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat. Berarti 15 kuadrat berapa ya? 15 dikuadratkan itu hasilnya 225. 225 ditambah dengan 10 kuadrat 100. Berarti akar dari 325 hasilnya adalah 5 akar 13. Begitu. Yang ketiga, soalnya masih sama ya. Yang ditanyakannya adalah maka tinggi maksimum yang akan dicapai oleh peluru setelah ditembakkan berapa second. Oh, yang dicarinya T-nya berapa? Waktunya berapa untuk menempuh tinggi maksimum? Oke, kita bisa menggunakan persamaan Vt sama dengan V0Y min G dikali T. V0Y-nya itu V0 sin alfa dikurangi G dikali T. Ini ada Vt. Vt ini adalah kecepatan di tinggi maksimum. Ketika suatu peluru sudah mencapai tinggi maksimumnya, maka kecepatan di tinggi maksimum itu adalah 0. V0-nya tadi 25. Sin dari 53 derajat dikurangi 10 dikali T. Yang dicarinya kan T. Berapa waktu untuk mencapai tinggi maksimum? Berarti lihat, ini kan tanda minus, kita pindahkan ke sebelah sini. Berarti jadi 10T sama dengan 25. Dikali sin 53 tadi 0,6. 3/5. Berarti ini 5 ya. 10T sama dengan 15, maka T-nya adalah 1,5. Begitu. Oh, mohon maaf. Sin 53 di sini bukan 3/5, tapi 4/5. Berarti jadi hasilnya 20 ya. 20 berarti 20 dibagi 10 hasilnya 2 second. Begitu. Yang selanjutnya, tinggi maksimumnya berapa? Tinggi maksimum. Ini kita bisa menggunakan persamaan Y maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G ya. V0-nya adalah 25. Karena dikuadratkan berarti 25 kali 25 sin 53 derajat. Sin 53 derajat itu adalah 4/5. 4/5. Sinnya juga dikuadratkan. Jadi ditulis di gini ya. Oke, 2 dikali dengan 10. Nah, kita lihat 25 dibagi 5 hasilnya 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5 juga. 5 ini ada 10, berarti ini 2. 2, 4 ya. Tinggal 5 dikali 4, 20 meter. Ini tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru. Selanjutnya, maka peluru akan mendarat di tanah setelah berapa second? Oke, tadi kan kita tahu bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum itu adalah 2 second. 2 second. Di gerak parabola, nah, lintasannya kan seperti ini. Lintasannya berupa parabola. Ini pasti simetris. Nah, ini tinggi maksimumnya di sini. Dari titik awal ke tinggi maksimum, ini T-nya 2. Coba lihat, lintasan yang ditempuh dari, ini taruhlah titik A, ini taruhlah titik B, ini titik C. Lihat, dari A ke B, lintasannya itu akan sama dengan dari B ke C.
Maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke titik C, T dikali C itu berarti 2 kali waktu yang dibutuhkan untuk sampai TAC itu 2 kali dari TAB. Begitu, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4 second. Begitu. Oke, sekarang yang ditanya jarak mendatar yang paling jauh yang dicapai oleh peluru. Berarti kita pakai X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. V0 kuadratnya 25 dikali 25. Nah, ingat sin 2 alfa ini dari matematis itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Oke, kita uraikan. Berarti jadi 2 sin 53 derajat dikali cos 53 derajat dibagi dengan 10. Begitu. Nah, sekarang 25 dikali 25 dikali 2 sin 53 derajat itu 4/5 cos 53 derajat itu 3/5 dibagi dengan 10. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 2 dikali 5 dikali 2 10 dibagi dengan ini 10 habis. Berarti tinggal 5 dikali 4 dikali 3. 5 kali 4 20, 20 kali 3 hasilnya 60 meter. Ini jarak terjauh yang dapat ditempuh oleh peluru. Nah, sekarang 2 buah peluru ditembakkan dari sebuah senapan. Jarak tembak akan sama jika sudut elevasinya berapa? Sudut elevasinya berapa? Kira-kira, oke? Yang ditanyakan jarak tembak akan sama jika sudut elevasinya berarti ada 2 buah peluru ya. Berarti X1 harus sama dengan X2. Jaraknya harus sama. Ingat tadi persamaan jarak maksimum yang dapat dicapai oleh peluru adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Oke. Nah, berarti kalau harus sama, kita misalnya V0-nya itu sama. Oke. Kemudian G-nya juga pasti sama. Ya, percepatan gravitasi. Berarti faktor yang mempengaruhinya itu adalah sudut elevasi. Berarti nilai dari sin 2 alfa untuk peluru yang pertama itu harus sama dengan dari nilai sin 2 alfa dari peluru yang kedua. Nah, kira-kira nilai sinnya berapa yang akan sama? Begitu. Nah, kita cari. Kita lihat. Kalau misalnya kita gunakan kalau alfanya adalah 50 misal. 50 derajat. Oke. Berarti kalau 50 derajat berarti 2 alfanya itu adalah 100 derajat. Sekarang alfa yang keduanya adalah 40 derajat. Berarti 2 alfanya ini adalah 80 derajat. Nah, sekarang kita cari nilai dari sin 100 derajat dan sin 80 derajat apakah sama atau tidak. Ingat gak kalian di matematika, di bagian trigonometri, kalian belajar bahwa sin A
itu akan sama dengan sin 180 dikurangi B. Berarti misalnya ini A-nya adalah 100. Itu akan sama dengan sin 180 dikurangi 80. Berarti ini nilainya adalah sin 100, ini sama dengan sin 80. Nah, dari sini berarti kita dapat sudutnya itu adalah 50 derajat dan 40 derajat. Begitu. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.